Bisa gak Pak sedikit berbicara menggunakan bahasa Inggris untuk memberikan semangat kepada teman-teman Sobat Alti? Okay, actually, we are having conversation is not in a short time, yeah, using English. We can speak English all time during this podcast time. Okay. But the problem, are you ready? The challenges, are you ready to? Oh, we ready. Maybe next conversation. time, Mister. Next time ya. Next Next time. time. Kenapa Sepertinya itu? tidak meridoi. Pembahasannya terlalu terlalu di pinggir jurang. Pembaga. Nanti bisa diikat ya. Editor ada. Cek 1 2 3 cek 1 2 3. Wah, jurus apa ini? Habis soalnya bisa disabotase ya. Bisa dibatalkan. Tapi itu seru banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alti, selamat datang di Ruang Jeda Podcast SMKS Al Ittihad. Saya Fajar Dan saya Rangga. Kita berdua akan menemani podcast pertama kali ini. Dan hari ini kita akan berbincang dengan sosok yang penting di SMKS Al Ittihad. Orang ini Pak Fajar, kalau gak ada di SMKS Al Ittihad mungkin kita tidak akan bisa berkegiatan. Orang yang akan kita ajak berbincang-bincang kali ini adalah Kepala SMKS Al Ittihad Bapak M. Adi Sastra Nugraha SPDME. Pak Adi, selamat datang di Ruang Jeda. Apa kabarnya? Selamat datang juga, terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini luar biasa banget ya. Alhamdulillah. Udah Pak. diundang nih sama tim dari podcast. Alhamdulillah. Tim dari Terima Humas kasih, Pak. SMKS Al Ittihad. Tapi ini openingnya barusan berlebihan. Oh, berlebihan. Iya. Harus gimana Pak harusnya Pak? Berlebihannya ini sosok penting yang kalau nggak ada di SMKS Al Ittihad ini tidak akan jalan. Waduh. Kepala sekolah itu nggak ada apa-apanya. Kepala sekolah itu hanya satu entitas dari banyaknya entitas supaya organisasi ini berjalan. Jadi kalau misalkan nggak ada kepala sekolah juga nggak jadi masalah sih sebetulnya, karena di awal kan programnya sudah disiapkan. Jadi ketika kepala sekolah nggak ada ya tinggal timnya mengerjakan gitu. Justru yang jadi masalah kalau kepala sekolahnya ada, timnya nggak ada, nah itu yang bermasalah cuma jadi mungkin. impian segala sesuatunya. Kepala sekolah bukan apa-apa kalau tidak ada bawahan. Nah Seperti itu betul banget. Oke, sebagai pembuka Pak, ini Ruang Jeda akan kita manfaatkan sebagai sarana komunikasi kita untuk memperkenalkan SMKS Al Ittihad ke dunia luas. Baik. Kita di sini akan menjelaskan ide, gagasan, dan berbagi kabar dengan teman-teman alumni dan masyarakat luas. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai Ruang Jeda ini, podcast ini? Bagaimana tanggapan Bapak? Sebetulnya kalau podcast ini kita harus garis bawahi, kita nggak FOMO ya. FOMO itu kan fear of missing out. Sebetulnya ide ini dan cita-cita bikin podcast itu udah lama banget, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Tapi baru impian dan cita-cita. Karena kita harus beda ini antara cita-cita dan goal. Kalau cita-cita atau impian ya. Kalau impian itu hanya sebatas apa yang kita inginkan di kemudian hari tanpa ada strategi, tanpa ada persiapan dan lain-lain. Tapi kalau goal itu adalah sesuatu yang ingin kita capai di kemudian hari dengan berbagai persiapan dan strateginya. Bagus tuh dibuat quote of the day. Tolong dicatat Sobat Alti. Itu antara impian dengan goal berbeda. Tolong dicatat, itu kata-kata dari Pak Adi Sastra. Quote of the day. Quotes of the day. Mungkin ini apa terkait podcast ini salah satu khususnya di bidang pendidikan mungkin ya Pak. Di Betul. lembaga pendidikan termasuk revolusioner gitu ya Pak. Apalagi di zaman sekarang. Tapi melihat hal itu Pak, lebih dalam terkait pendidikan, terkait kurikulum mungkin seperti ada kurikulum merdeka. Betul. Ada beberapa reformasi terkait pendidikan itu sendiri. Nah menurut pandangan Bapak sendiri terkait reformasi pendidikan itu sendiri bagaimana sih Pak, atau apa sih implementasi reformasi pendidikan khususnya di SMKS Al Ittihad? Baik, kalau saya sebutkan definisi pendidikan mungkin harus ada dasarnya ya, teorinya. Tapi tadi pertanyaannya pandangan Bapak seperti apa? Kalau pendidikan itu kan sebetulnya menjadikan orang yang
tidak tahu menjadi tahu kalau menurut saya. Tapi dalam hal ini pendidikan ini sangat penting sekali dilaksanakan. Sebetulnya bukan hanya di sekolah ya. Kalau di sekolah itu kan sebetulnya kita hanya membentuk, kita hanya menjuruskan, kita hanya memoles dari apa yang sebetulnya sudah dilaksanakan pendidikannya itu di rumah. Karena kan salah satunya itu rumah atau ibu itu adalah madrasatul ula ya, sekolah pertama. Makanya kalau misalkan ada siswa yang pintar, misal kita anggap pintar ya dalam satu hal. Betul. Ada anak yang belum pintar dalam satu hal, ya artinya kan kita sebetulnya hanya memoles saja, karena sebetulnya semuanya sudah disiapkan di sekolah pertama kita, itu di rumah. Di rumah. Okay. Nah, termasuk untuk revolusi pendidikan kita, sebetulnya kan revolusi pendidikan itu bagaimana kita bisa tadi memoles anak-anak yang sebetulnya awalnya sudah punya kompetensi gitu ya. Di SMKS Al Ittihad ini salah satu caranya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan segala sesuatu, bukan hanya teknologi ya, tapi dalam berbagai hal. Ini kenapa mudun? Dalam berbagai hal. Artinya begini, pendidikan itu harus paripurna ya, harus kafah. Jadi salah satu mungkin kita kalau ambil contoh di SMKS Al Ittihad itu kan kita sudah mencoba pendekatannya, alhamdulillah kita diintervensi oleh pemerintah dengan program revolusi industri 4.0. Jadi SMKS Al Ittihad ini mencoba untuk merevolusi pendidikan. Jadi sebetulnya sebelum ada kurikulum merdeka yang digaungkan oleh Pak Nadiem Makarim ya dulu, kita itu sebetulnya sudah memberikan kebebasan kepada guru pengajar untuk mengajar anak didiknya atau peserta didiknya gitu, dengan berbagai macam pemanfaatan berbagai hal, termasuk teknologi gitu kan, alam, termasuk juga cross kompetensi. Makanya di Al Ittihad itu kan ada pesantren, ada pesantrennya kan gitu. Jadi bagaimana dua kultur yang berbeda ini antara pesantren gitu ya yang tradisionalis dengan SMK yang harus berpikir visioner ke depan itu bisa menyatu. Makanya dari dulu sebelum Pak Nadiem bilang menggaungkan kurikulum merdeka, kita sudah mencoba untuk, tapi tetap ya dengan dengan barrier-barrier, dengan batasan-batasan yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah gitu sih. Oke. Itu mengenai reformasi pendidikan di kita Pak di SMKS Al Ittihad. Mengenai itu, apakah ini memang sudah dicantumkan dalam visi misi kita di sekolah? Apakah bayangan SMKS Al Ittihad ke depan itu memang sesuai dengan yang ada di visi misi sekolah kita? Apa mungkin Pak Pajar bisa membacakannya? Saya coba bacakan dulu ya Pak visi misi SMKS Al Ittihad. Terkait visi misi SMKS Al Ittihad, mungkin visi SMKS Al Ittihad menjadikan SMKS Al Ittihad sebagai pusat vokasi unggul budaya saing global berlandaskan keislaman menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian misi SMKS Al Ittihad adalah penguasaan ilmu dan amal berlandaskan akhlakul karimah, menguasai arus komunikasi multilingual dan informasi multimedia, mengembangkan teknologi lintas kurikulum, mengembangkan kelas industri dan teaching factory, mengembangkan wirausaha di sekolah, mengembangkan kerjasama dengan dunia kerja baik nasional dan maupun internasional. Begitu visi misi SMKS Al Ittihad Karangga. Bayangannya ke depan seperti apa Pak? Implementasi dari visi misi ini itu? Baik, kebetulan saya kan dimulai itu dari jadi kepala sekolah itu kan 2017 ya. Okay. 2017 sekarang berarti sudah ke 7 tahun ya. 7 tahun. Kita perubahan itu kan di 2022 ada perubahan visi misi karena memang harus menyesuaikan. Betul. Karena kita jangka panjangnya itu berpikiran bahwa kita ini harus sesuai dengan visi misi Indonesia. Betul. Di tahun 2024, di tahun 2045 ini visi misi Indonesia akan menjadi Indonesia Emas. Betul. Ke 100 tahun ya. Betul, 2045 betul. Itu ultah
100 tahunnya anniversary Indonesia. kemerdekaan Indonesia itu di 2045. Nah, makanya tadi disebutkan visi misinya itu bagaimana kita mendukung visi misi Indonesia dengan apa yang kita miliki di sini. Makanya di sana disebutkan untuk mencapai 2045 ini pertama kita pendidikannya dulu kan vokasi. Betul. Sesuai dengan SMK-nya. Kita bagaimana ini menjadi pusat vokasi. Ya. Yang kedua ada keislaman, di mana kita kan pondok pesantren nih, gimana caranya menyatukan dua entitas ini supaya tidak kontradiktif tapi linear berjalan gitu, berjalan beriringan. Terus yang selanjutnya juga kan di misi itu tertuang banyak hal bagaimana kita bisa mengimplementasikan visi kita. Ya termasuk di dalamnya kita tidak hanya ngobrolin tentang domestik, bagaimana kita bisa berdaya saing Di SMKS dalam Alita negeri itu, saja. bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Walaupun di sana kan bilingual, ya setidaknya kita di SMKS Al Ittihad itu anak-anak kan belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab. Betul. Nah, itu bagaimana setidaknya ini memberikan asupan kepada anak-anak supaya mereka bisa berdampak dan bermanfaat untuk dunia internasional gitu. Jadi istilahnya bukan berkompetisi di ini ya. Kalau berkompetisi di internasional nanti kan kepikirannya gitu kita saingan sama yang lain, tapi kita bagaimana caranya berdampak dan bermanfaat. Iya. Jadi kalau berdampak dan bermanfaat kita nggak punya musuh tuh. Oh iya. Kalau berdaya saing kita punya musuh. Jadi kalau berdampak dan bermanfaat, setiap orang yang kita temui itu merasakan kebermanfaatan kita. Jadi tinggal ngelihat, wah ini saingan kita nih, enggak. Tapi bisa menjadi kolaborator gitu. Karena kita kan memberi manfaat dan berdampak bagi mereka, gitu sih. Iya. Ya, Itu menarik berkaitan- sih. Kita kan kemarin Iya. lihat ada anak juga yang lulus TOEIC gitu Pak. Iya. Apakah itu akan dilanjutkan menjadi program unggulan setiap saat atau bagaimana Pak? Seperti anak-anak yang berapa orang kemarin yang sudah lulus itu? 8 Iya. Sekitar 8. orang kemarin sempat Ibu Kepala Cadisdik yang menyerahkan langsung ketika Vokasi PES. Apakah program-program serupa itu akan dijalankan di tahun ini di 2025? Ini akan menjadi program yang terus berlanjut. Karena sertifikat itu adalah satu pengakuan ya, legitimasi dari kompetensi yang kita miliki gitu. Makanya sebetulnya sih yang daftar tuh banyak ya, ada 20 lah, ada 20-an yang kita bimbing. Tapi karena ya kembali tadi untuk sertifikasi ini kan ada standarnya tersendiri. Betul. Gitu. Jadi ada beberapa yang memang alhamdulillah lulus ya, sebelum ada yang juga yang belum lulus. Artinya bukan belum lulus ya, artinya mungkin belum terlegitimasi kompetensinya. Tapi untuk dasar-dasar ngobrol bahasa Inggris mereka sudah bisa kok. Oke. Gitu. Pasti selanjutnya akan dari berbagai kekurangan yang kita hadapi sebelumnya, insya Allah ini menjadi bahan evaluasi kan buat kita. Jadi kalau kita ngelihat, saya masih ingat ini perkataan Wakil Kepala Sekolah Kurikulum nih, Pak AG, Pak Ahmad Ginanjar. Kadang kita selalu melihat dari kesalahannya gitu, kekurangannya. Padahal kekurangannya sedikit gitu kan, tapi malah menutupi kesuksesan yang telah kita lakukan. Makanya walaupun yang lulus tersertifikasi hanya 8 gitu ya. Ya kita jangan sampai ngelihat yang enggak lulusnya, tapi kita fokus kepada yang udah lulusnya 8 gitu. Itu di tahun lalu lulus 8 orang. Mungkin di tahun ini selanjutnya Harusnya seluruh 100% 100% harusnya lulus. Sobat Alti tolong lebih bersemangat lagi belajar bahasa Inggris karena nanti dapat sertifikasi ya. ya kita target tahun ini 100% semuanya tersertifikasi oleh TOEIC. Iya. Iya. Ya, Mas, saya punya pengalaman nih. Masa KS-nya aja UN dulu, bahasa Inggrisnya 100. Wih, Waduh, betul 100 itu sempurna Nah, ya. sempurna. Itu Cuma ya hasil- gitu, memang matematikanya 60, bahasa Indonesianya 50 gitu. keren ya Pak KS Coba kita. bisa gak Pak sedikit berbicara menggunakan bahasa Inggris untuk memberikan semangat kepada teman-teman Sobat Alti. Okay, actually we are having conversation is not in a short time using English. We can speak English all time
during this podcast time. Okay. But the problem, are you ready? The challenges, are you ready to? Oh, we ready. Maybe next Conversation. time, Mister. Next time ya. Next time, itu oke. bisa tuh guru-guru bahasa Inggris ke podcastnya bisa. pakai bahasa Inggris. Oke. Berbicara terkait vokasi FES, Parangga tadi mungkin bisa dibicarakan terkait kolaborasi antar jurusan di SMK kita. Oh iya Pak, betul. Kita kan di sini tuh ada 3 jurusan. Yang pertama ada jurusan PPLG, pengembangan piranti lunak dan GIM. Kemudian yang kedua ada analisis pengujian laboratorium atau analis kimia 3 tahun. Yang kemudian nomor 3 itu ada manajemen perkantoran dan layanan bisnis yang awalnya OTKP hari ini menjadi MPLB. Dari ketiga jurusan itu kan Pak, kita tuh punya produk mulai dari seperti apa, cuka ini, kemudian ada yogurt, kemudian ada teaching factory-nya juga di PPLG, ada yang sudah bekerja sama dengan PT ASKI, kemudian di MPLB ada yang bekerja sama dengan Lajisnu, di APL-nya ada yang bekerja sama dengan PT Starlab. Yang jadi pertanyaan Pak, apakah memungkinkan dari ketiga jurusan ini semuanya berkolaborasi? Artinya melakukan lintas disiplin ilmu. Kadang kan anak-anak tuh tidak memahami bahwa SMKS Al-Ittihad itu satu kesatuan. Anak-anak itu kadang tidak memahami apa yang tadi Bapak sampaikan. Berdaya saing dengan bermanfaat itu beda. Kadang anak-anak itu memiliki jiwa kompetisi yang terlalu tinggi sehingga satu sama lain itu saling Egoismenya yang tinggi ya. Egoismenya tinggi. Nah, supaya menurunkan itu, apakah mungkin gitu Pak, ketiga jurusan ini berkolaborasi untuk menyelesaikan satu proyek semisalnya? Oke, ini pertanyaan yang berbobot ya. Kalau kita ngobrol ini bisa sampai maghrib mungkin kita ngobrol ya. Siap, Karena Pak memang begini, di SMK Al-Ittihad itu, makanya dari untuk mencapai tujuan kita, visi misi kita, itu saya punya tagline. Tagline itu harmoni. Ya, harmoni tadi. Iya. Makanya kita sebutin di awal itu kita berdampak dan bermanfaat, bukan bersaing nih. Betul. Kenapa? Karena bersaing kita ketemu orang tuh nganggapnya musuh. Tapi kalau berdampak dan bermanfaat ada 2 kemungkinan. Kita digayat karena kita bermanfaat, atau yang kedua dimanfaatin. Tapi yang kedua ini kita harapkan enggak ya? Kita harapkan enggak dimanfaatin. Ya setidaknya ketika kita dimanfaatkan kita bermanfaat ya. Betul. Walaupun memang terkadang ya tahu sendirilah kalau dimanfaatin gimana rasanya ya. Iya. Habis manis sepah dibuang. Nah itu semoga jangan. Nah gini, kita di visi untuk mencapai visi misi itu kita punya tagline. Jadi itu bukan hanya sekedar visi misi ini Pak Rangga dan Pak Fajar. Karena kita turunkan juga dengan tagline-nya harmoni. Tentu saja dengan RKT-nya, RKJM dan lain-lain. Tapi kalau membahas itu semua ini akan panjang lebar. Tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit nih. Gimana caranya kita dapat mencapai visi misi kita itu. Yang pertama itu ini kita buatkan tagline harmoni ini nggak sembarangan ya, kita punya dasarnya, artinya punya dasar-dasar teorinya. Yang pertama SMK Al-Ittihad itu dia harus memiliki high order thinking, high-nya, harmoni kan, harmoni. Betul. Yang pertama high order thinking, yang kedua itu harus adapt, anak-anak SMK Al-Ittihad, terus R-nya itu reliable, terus M-nya itu mind open, N-nya itu networking, Y-nya itu yield. Nah, SMK Al-Ittihad ini kan tagline-nya harmoni tadi. Gimana caranya kita bisa ketemu orang, kita bersama orang berkolaborasi dalam keharmoni. Karena gini, kalau kita berkolaborasi tapi nggak harmoni itu nggak enak gitu, nggak ada. Bahkan cenderung relatif malah menjadi menjadi kompetisi yang tidak sehat, malah tidak bergerak dan tidak tidak berjalan. Nah tadi gimana bisa nggak sih yang 3 ini yang mungkin nggak satu turunan kan, nggak satu rumpun. Yang pertama APL, analisis pengujian laboratorium. Yang 3 tahun dulu kan analis kimia kan kita, betul. cuma moratorium jadi berubah 3 tahun. Terus yang kedua ada PPLG, yang sebelumnya RPL tuh, yang sekarang MPLB, yang dulunya OTKP, yang sebelumnya AP gitu kan. Nah ini gini, jadi kita itu punya perusahaan, kita buat perusahaan yang namanya
Tefati gitu kan, Teaching Factory SMKS Al Ittihad. Yang di dalamnya itu pengurusnya itu cross major, artinya cross kompetensi. Mulai kita kan untuk istilahnya juga kita nggak guru pembimbing, nggak tapi benar-benar nggak bagian misalkan ini bagian lab, tapi kita udah mulai bahasanya direktur utama, direktur keuangan, direktur teknis dan lain-lain. Nah, di mana itu Tefati ini menjadi holding dari perusahaan Teva-nya APL. Oke. Perusahaan PPLG dan perusahaan MPLB. Nah, ini menjadi holding Tefati ini. Harapannya dia udah kayak BUMN gitulah. Betul. Biar kita harus visioner. Betul. Nah, yang APL ini kan kita mau buat termasuk kita nanti punya pengujian lab ya, lab yang dimana sebetulnya kan kita nggak bisa ngeluarin sertifikatnya, tapi kita bekerja sama dengan perusahaannya. Kita gimana caranya si ruangan lab ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri, makanya kan kita konsultasi dengan perusahaan kan dulu. Ini gimana nih? Kita punya tempat harus sesuai benar-benar dengan tempat di perusahaan. Makanya nanti masuk gedung sana itu nggak sembarangan, nggak semua anak, tapi sudah dijadwalkan dan sudah disiapkan SOP-nya, nggak sembarangan. Masuk harus pakai jas gitu kan. Nah, itu di teknis APL-nya. Nah, nanti kan di tataran manajemen, di tataran penerimaan tamu gitu kan, di tataran penerimaan dokumentasi dan lain-lain, itu kita menggandeng MPLB. Kan pendokumentasian kan bukan hanya sekedar tentang masuk berkas gitu-gitu dan sebagainya kan, ketika masuk pesanan PO gitu kan, diperiksa oleh tim analis gitu kan, langsung keluar hasil, itu kan pasti rentetannya ada pendokumentasian ya. Betul. Nah, itu nanti di MPLB yang megang. Nah, terus bagaimana dengan PPLG nih? Nah, kita jangan lupa nih, kita mau launching aplikasi tracking, kita nyebutnya aplikasi tracking ini, lab. Tracking gitu. lab. Tracking uji lab. Tracking uji lab ini bagaimana nanti PPLG ini sedang mengembangkan aplikasi, nanti itu si data konsumen, artinya data apa? Data pengujian itu bisa diterima secara real time. Itu untuk front end-nya. Jadi di sisi customer itu mereka ketika PO ke kita, pesan ke kita untuk menguji, itu sudah tahu rentetannya. Oh, ini jadi udah masuk sini ya. Real time, sangat real time. Ya, untuk back office-nya juga ini sangat membantu sekali tim dari MPLB, di mana masuk PO diproses, keluar langsung dengan struknya, dengan faktur, invoice, termasuk juga faktur pajaknya. Jadi bagaimana si Teva ini berkolaborasi antar setiap jurusan. Jadi tidak ada satu jurusan pun yang disisihkan. Dan ini harus bergerak bersama. Termasuk juga di dalamnya kan ada entitas dari perusahaan, gitu kan, entitas dari guru-guru, entitas dari anak-anak, entitas dari berbagai macam jurusan yang 3 jurusan itu. Betul. Tapi tetap harus berkolaborasi dalam harmoni gitu. Harmoninya bukan hanya tentang harmoni, tapi tagline harmoninya ini menjadi, kalau bahasa ininya falsafahnya lah, Pancasilanya. Nanti dimunculkan kita Pak. Oh iya. Tagline-nya. Begitu kan. Nanti harmoninya tinggal teman-teman lihat saja di di YouTube-nya, oke. Gitu. Baik Pak. Jadi kalau kita dengar apa yang tadi Bapak sampaikan, semua jurusan di sini itu akan terlibat dalam satu perusahaan yang bernama Tepati. Artinya harmoni itu akan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada lagi anak atau jurusan yang berkompetisi, tapi semuanya bermanfaat dan berdampak. Apakah ini juga termasuk dari kebebasan dari pembelajaran? Karena kan mohon maaf ini terkadang kita melihat aturan-aturan dari pemerintah untuk dunia pendidikan, bagi saya Pak ini kurang menyenangkan gitu, terlalu banyak aturan. Apakah ini memungkinkan juga masuk dalam bayangan yang tadi Bapak sampaikan dari kebebasan dari pembelajaran begitu Pak?
Kita nggak tahu nih bakal nyenengin para enggak nih kurikulum sekarang. Karena kemarin jujur dulu waktu pertama kali kurikulum 13 saya itu ini ya fasilitator Jawa Barat. Saya suka diundang-undang. Iya. Sampai dapat sertifikatnya dari Pak Anies Baswedan ya dulu ya. Dulu pas Menteri Pendidikan Pak Anies. Betul, saya diundang-undang ke sini lumayan lah saat itu. Cuma nggak lama kemudian berubah lagi. Nah, gitu. Nggak tahu nih sekarang dari pemerintahan Pak Prabowo yang sekarang Pak Menterinya Pak Abdul Muti ya. Betul. Beliau kan profesor. Apakah akan menyenangkan? Kita tunggu aja wait and see. Nah, tapi begini, pemerintah itu sudah menyiapkan standar-standar, sudah menyiapkan peraturan-peraturan, tentu saja bukan hanya sebatas peraturan ya. Kita tetap gunakan itu. Tapi juga dalam pengimplementasiannya pada hal teknisnya bagaimana caranya kita bisa mewujudkan visi misi itu tanpa melanggar peraturan-peraturan yang memang sudah ditentukan. Termasuk kita juga kan menggunakan spektrum kurikulum juga kita gunakan. Makanya nanti Pak Age-nya rada liar, Alit mungkin nanti ketika memang harus berubah lagi karena harus di awal, bukan dari awal ya, tapi harus berpikir lagi nanti bagaimana sih cara ngeklopinnya lagi supaya harmoni antara peraturan pemerintah, kebebasan yang kita inginkan untuk mengajar gitu. Betul. Itu sih sebetulnya. Tapi nampaknya ya kita mah Pak apapun itu akan kita laksanakan, akan kita jalani sesuai instruksi sesuai instruksi sesuai instruksi akan kita laksanakan karena kita selalu memanfaatkan teknologi. Iya. Berbicara tentang hal itu ya Pak Rangga, kebetulan juga di Tefati juga kan kita tagline lain gitu selain itu bahwasanya SMK kita tuh industri berbasis SMK berbasis industri 4.0. Nah terkait hal itu Pak Adi, bagaimana tanggapan Bapak atau pandangan Bapak dalam penggunaan teknologi di era sekarang gitu Bu, terkait yang bersangkutan dengan pendidikan bahwa ada AI dan lain-lain. Apalagi kita berbasis pesantren Pak. Agak sebagian orang agak takut dengan teknologi. Tapi kita pikir kita harus melangkah maju bersama teknologi gitu Pak. Betul. Kalau gitu udah dibuka belum DeepSeek-nya? Biar DeepSeek-nya nih yang bayar. Saya baru download Pak. Atau saya nanya Gemini aja nih biar dijawab sama AI. Kita sih biasanya pakai ChatGPT. Pakai ChatGPT. Sama sih berbayar main gratis. Pakai yang gratis. Masih yang gratis. Karena kebetulan ChatGPT setelah DeepSeek keluar Pak, fiturnya dia jadi tidak terlalu dibatasi. Aduh jadi promosi kita ini. Enggak, masalahnya itu saham Nvidia sampai turun. Amerika itu sampai kehilangan di di bursanya itu 1.500 triliun. Itu kalau duit namplok mungkin Al-Ittihad itu gara-gara DeepSeek keluar. Itu betul Pak, langsung bertambah ininya Pak. Iya. Fiturnya yang asalnya hanya boleh mengunggah 1-2 file dalam satu hari. Tapi kali ini beberapa foto dan beberapa file pun sudah bisa diunggah ke ChatGPT karena kekhawatiran dengan adanya DeepSeek gitu tadi pesaingnya. Nah itu ya kan kalau saingan itu kan padahal DeepSeek itu kan bermanfaat banget ya. Betul. Karena gini sebetulnya sih teknologinya Nvidia juga hanya saja mungkin penggunaan resource-nya yang berbeda. Kalau DeepSeek kan bisa sedikit. Nah kalau orang melihat saingan itu ketika ChatGPT ngelihat ChatGPT ngelihat ngelihat DeepSeek, wah kompetitor nih gitu. Tapi kan kalau harmoni berdampak dan bermanfaat mungkin nanti si ChatGPT akan akhirnya ngobrol. Kalau duit dan profit dan lain sebagainya kan bisa diobrolkan di belakang sebetulnya mah. Nah ini terkait teknologi ini menarik banget karena kalau teknologi itu sebetulnya itu dua mata pisau ya. Tergantung siapa yang menggunakan. Bukan tergantung siapa yang menggunakan, tergantung akan digunakan apa gitu. Satu sisi memang teknologi ini luar biasa ya, manfaatnya luar biasa.
Di sana kita bisa kalau dulu kita kalau bawa kitab lagi pesantren kan bawa kitabnya banyak. Ya. Tapi kalau sekarang kita cukup bawa Iya, HP dan bawa power bank. Itu udah HP nggak mati, nggak ada casan juga bingung. Kitabnya sudah dalam bentuk PDF. Iya. Ini. Gitu. Terus juga satu lagi ini madorotnya juga banyak. Betul. Gitu ya. Tapi makanya begini, kita mengajarkan kepada anak-anak itu dipaksa dulu mereka berkegiatan di internet, di teknologi. Dipaksanya apa? Supaya mereka memanfaatkan teknologi dengan baik. Makanya tugas-tugas di LMS kita kan banyak ya. Ya. Tujuannya untuk apa? Jadi setiap guru itu memberikan tugas supaya harapan kita, bukan tidak ada waktu ya. Tidak ada waktu bagi mereka untuk berpikir melakukan hal-hal yang negatif atau dalam penggunaan teknologi. Jadi ketika mereka masuk internet itu, mereka sudah jelas apa yang kita lakukan. Tugas sudah seabrek nih di LMS. Nah tujuannya supaya ketika ini kan pemanfaatan teknologi secara negatif itu mungkin dikarenakan anak-anak nggak jelas tujuannya masuk internet. Kita sebutkan teknologi di sini kita garis bawahi ya, internet lah kita anggap. Betul. Karena ketika mereka masuk itu mereka nggak jelas nih mau ngapain. Makanya ketika hal yang pertama biasa anak-anak kalau sekarang kan Gen Z ya. Iya. Gen Z Gen Alpha nih anak-anak sekarang kita kelas 1. Masih Gen Z ya. Nanti 2002 kelahiran 2025 ini. Nah, anak Pak Pajar itu Gen Alpha, anak saya Gen Alpha gitu. Anak Pak Rangga juga Gen Alpha. Nah, jadi mereka ketika masuk itu jelas nih mau ngapain sih? Iya. Kan ketika pertama kalau nggak jelas masuk internet itu kan biasanya ketik yang di pertama tuh Instagram, gitu kan, TikTok. Kalau kita sih kalau milenial mungkin yang pertama keluar itu F dulu, Facebook. Walaupun udah nggak posting apapun, tapi setidaknya terima kasih Facebook sudah mengingatkan betapa alainya saya dulu. 2009 update status 2009 ya Allah gitu kan. Kita ngeliat gitu. Nah sebetulnya jadi bagaimana caranya kita sedikit memaksa anak-anak supaya bisa memanfaatkan internet dengan baik. Tentu saja teknologinya bukan hanya internet ya, tapi semua teknologi yang ada pemanfaatannya. Jadi kita syukur-syukur ke depannya bukan hanya pengguna, bukan hanya user, tapi juga kita bisa jadi creator. Apa sih yang bisa kita sumbangsihkan dari teknologi-teknologi? Syukur-syukur kita bisa bisa menemukan teknologi baru gitu kan. Kita bisa bikin AI baru gitu kan. Walaupun ini kok cita-citanya terlalu tinggi. Ingat, ini bukan tentang cita-cita. Ini tentang goal gitu kan. Itu sih bagaimana kita melihat teknologi seperti itu. Mungkin sebelum lanjut Pak Rangga, ini karena udah lumayan lama, kita kenalkan dulu sambil dicicipi dulu mungkin Pak di sini kita ada produk saya cicipi SMK. dulu ini ya. Oh iya itu di sini ada. Ini nggak boleh. Ada tagline juga Pak di sini, berbahaya jika tidak di-encode. Oh, ini nggak jelas ini kita coba yang mana dulu. Mungkin dikenalkan dulu ya Pak, mungkin untuk Sobat Ati di SMK Alitad itu kita punya produk. Ini beberapa produk aja yang kita tampilkan. Ada Cuka Makan, mungkin Sobat Ati yang orang tuanya punya usaha bakso atau yang menggunakan Cuka Makan boleh hubungi aja ke SMKS Alitihad. Di sini kita ada Cuka Makan, kemudian ada apa Pak Rangga? Yogurt. Kemarin baru di branding Pak ini yogurtnya sama anak-anak. Jadi Yumimi. Ya. Oh Yumimi. Oke, ini jadi namanya udah dikasih sama anak-anak Yumimi. Ini produksi anak-anak setiap minggu itu bisa sampai 1000 cup Pak. Dan tidak sampai tersisa. Tidak sampai 1 minggu itu sebetulnya Sudah udah habis ya. gitu Pak. Teman-teman alumni atau masyarakat luas kalau mau pesen yogurt boleh hubungi Instagram kami. Nanti kami kirim mau berapapun kami kirim. Siap. Boleh dicicipi dulu Pak mungkin. Oke. Sambil makan aja Pak, sambil minum. Yang cuka mah kita amankan. Harus sambil ngebaso Pak. Oh iya benar, juga sambil ngebaso, tapi jangan terlalu banyak ya. Iya. Beres ini kita ngebaso Pak. Oh sama tim yang di belakang tuh banyak kan. Oh iya, itu timnya perlu ngebaso. Iya masalahnya kalau kita ngobrolin baso bertiga itu yang banyakan di belakang denger. Wah curiga nggak baso. Nanti masalah nanti itu nawar. Pak daripada ngebaso belum makan alam Sunda aja. Kan lebih bahaya lagi sebetulnya kalau udah alam Sunda. Berat kalau sampai alam Sunda.
Tapi ini aman ya, yogurt ya. Aman, Pak. Oh kan saya kepala sekolahnya, kenapa saya nanya aman? Enggaknya ya? Oke, ini produk kita paling lama ya, yogurt ini. Paling lama. Iya, paling lama, cuma kita Dari zaman kita murid di sini, Pak, ini sudah ada. Sudah mulai produksi. Alhamdulillah ya, sebetulnya kita udah jalan semuanya. Tinggal ya pemerintah kalau ada program bisa diintervensi gitu. Barangkali Dinas Pendidikan support. ini. Colek. Barangkali nanti dari Direktorat SMK ada program bisa diintervensi. Bapak Ari Wibowo barangkali nonton podcast ini boleh kita diintervensi. Oke Pak, itu kan kita tuh ya banyak lah program sambil diminum lah ya Pak ya. Banyak program, banyak cita-cita, banyak goal yang sedang kita kejar. Tapi terkadang kita beberapa tahun terakhir ini melihat di sosial media, baik di sekolah negeri, swasta atau sekolah berbasis pesantren seperti kita, banyak ditemui masalah bully. Ini bukan kasus yang mudah gitu teman-teman untuk ditangani. Teman-teman sendiri kadang merasakan bagaimana dibully baik secara fisik atau verbal oleh teman, oleh kakak kelas atau bahkan juga oleh adik kelas. Apakah ada langkah-langkah yang akan Pak Adi lakukan untuk menghilangkan masalah bully ini di SMKS Al-Ittihad? Karena anak-anak kalau masih ada bully Pak, saya kira program-program itu anak-anak gak bakal bisa fokus. Karena hatinya tidak tertuju pada kegiatan-kegiatan yang sudah kita canangkan. Malah masih pusing dengan yang namanya bully gitu. Barangkali ada langkah-langkah untuk mencegah itu Pak? Sebetulnya bukan akan ya, tapi sudah dan sedang dilakukan. Betul. Jadi begini, kita lihat memang kita harus akui memang bully ini selalu saja terjadi. Baik verbal maupun fisik ya, maupun non verbal. Tapi juga kita harus lihat begini, kita lihat persentase kasus bully ini berapa persen sih? Artinya gini, yang melakukan bully ini berapa orang? Gitu kan, 1 atau 2 orang. Kan kalau 1 dari 500 orang sebetulnya kurang fair juga ketika kita sebutkan SMKS Al-Ittihad banyak bully-nya. Betul. Tapi begini, kita punya programnya jitu banget. Artinya begini, wali kelas itu selalu ngebimbing mereka. Iya. Terus tiap Jumat itu selalu ada program dari BPBK khusus tentang bully. Oke. Itu preventif semuanya ya, preventif. Betul. Termasuk kita kan mondok nih, ada pembimbing kamar yang mereka selalu mengingatkan bahwa jangan ngebully gitu kan. Jangan bully maupun verbal ataupun bully fisik, itu jangan sampai pernah terjadi. Itu semua preventif. Ya. Kita lakukan bersama. Walaupun memang anak-anak kita di sini kan dari berbagai macam background ya, latar belakang. Bahkan yang baru kan anak kita ada yang dari Batam ya. Betul. Pak? Berapa orang? 2, 3? 2 atau 3 orang gitu di SMKS. Ya. Jadi kita sudah melakukan program itu. Jadi program preventifnya sudah. Nah sekarang ada juga nih program yang bukan preventif. Jadi kita programnya memang ketika anak ini melakukan pembulian yang pada akhirnya bisa membahayakan dan merugikan si korban, itu tegas di peraturan. Itu dikembalikan kepada orang tua. Dengan tentu saja tidak meninggalkan tanggung jawabnya jika memang bully itu jika memang bully itu merugikan si korban, itu si pelakunya harus mengganti terlebih dahulu kerugiannya. Jadi intinya kami sangat aware banget dengan bully gitu kan. Aware banget, kita sudah punya program preventif. Kita sudah punya program yang kalau yang melakukan juga ada jelas sanksinya gitu kan. Kita tidak pernah menutup-tutupi. Ketika terjadi bully, korban dan pelaku korban melapor ke kita itu pasti ditindaklanjuti. Nah, misalkan terlepas nanti ada yang tidak senang atau tidak happy dengan keputusan kita, ya kita selesaikan. Dan segala sesuatu pasti selesai dengan ngobrol dan diskusi bersama.
Nah, bully sekali lagi memang bully itu musuh nyata yang harus kita lawan. Nah, ini harus jelas harus kita kompetisi nih. Nggak boleh ada bully lagi di kita. Tapi tetap ya namanya manusia tadi kan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Betul. Nah, kalau misalkan ada yang melakukan bully 1 orang ya kita bandingkan dengan 500 orang gitu kan. Kalau misalkan ternyata yang ngebully itu banyakan banget kan gitu kan. Nah, berarti memang ada masalah di kita gitu. Program preventifnya sudah ada, program mitigasinya juga sudah ada, termasuk saya itu kan tiap pagi muter. Iya. Cuma nggak update status aja. Terus juga setiap minggu itu manggil anak-anak yang alfa. Betul. Di kelas gitu kan, saya panggil, saya tanya kenapa, termasuk juga di dalamnya yang melakukan pembulian. Kita lihat bahwa mungkin mereka itu pengen diperhatikan atau bagaimana kan gitu. Mungkin jadi bukan berarti wah kalau gitu wali kelas dan lain-lain nggak ada kerjaannya dong, enggak. Jadi wali kelas melaksanakan, BPBK juga melaksanakan, kepala sekolahnya juga terjun langsung. Anak-anak akan merasa oh iya saya diayomi. Betul. Gitu kan. Saya diperhatikan. Jadi jangan sampai, termasuk guru-guru juga kan setiap sebelum mulai belajar pasti mengingatkan jangan ngebully gitu. Itu tentang bully di SMKS Al-Ittihad. Bully sendiri berkaitannya mungkin dengan kesehatan mental ya Pak, mental health kalau di zaman sekarang. Karena mental health sendiri salah satu aspek penting ya Pak, sangat diperhatikan sekali di zaman sekarang. Nah, terkait hal itu Pak, terkait mental health sendiri, apakah Bapak punya fokus khusus atau langkah-langkah preventif terkait mental health di lingkungan SMKS Al-Ittihad, baik bagi guru ataupun murid-murid di SMKS Al-Ittihad? Ya begini nih kalau ngobrol sama Gen Z, ada istilah mental health. Saya dulu milenial baru dengar istilah mental health. Tapi ini sangat penting ya, mental health itu sangat penting. Kita sudah punya programnya. Mental health itu mungkin akan dilaksanakan di semester 2 ini. Mental health kita kadang kan kita suka fokus ke anak-anak ya. Sedangkan guru-gurunya itu bukan tidak diperhatikan. Bagaimana guru itu berperan sebagai konselor bagi anak-anaknya yang bermasalah, baik dalam akademik maupun non akademik. Nah, kami sebagai kepala sekolah juga memfasilitasi nih buat guru-guru di SMKS Al-Ittihad. Nanti programnya mungkin akan dilaksanakan di pertengahan semester ini nih. Jadi kita siapkan konselornya juga. Kita punya program hipnoterapi ya bagi ya untuk keseimbangan atau untuk mental health-nya ya, untuk mental health. Bagaimana juga guru sebetulnya perlu konselor juga kan. Betul. Bagaimana guru itu harus masuk ke kelas dengan membawa masalah-masalah yang ada di rumah gitu kan. Apalagi gurunya Gen Z Pak, jadi kadang agak apalagi gurunya Gen Z gitu kan. Sebelum berangkat agak mudah baper. Agak mudah baper ketika anak-anak ngelihat gini baper. Makanya sebetulnya ada istilah insecure atau apalah, itu sebetulnya baru-baru kemarin saya dapat istilah itu tuh. Tapi mental health juga harus diperhatikan. Termasuk guru-guru dan ya tim semuanya juga harus perhatikan mental health-nya gitu. Oke Pak, jadi kalau saya lihat Pak, masalah bullying dengan kesehatan mental itu kita di sini sudah melaksanakannya. Langkah-langkah pencegahan tadi dilaksanakan. Betul. Kemudian sanksi berat bagi Sobat Alti yang melaksanakan bully akan dikembalikan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, pendampingan anak-anak yang menjadi korban bully. Itu juga didampingi oleh tim ahli kita gitu. Betul. Oleh BPBK, di bawah BPBK. Kemudian tadi disinggung masalah guru. Kita pun di semester ini akan mendapatkan bimbingan tentang kesehatan mental. Di luar itu Pak, di luar kesehatan mental, tentu kadang mental yang sehat itu lahir dari kehidupan yang sejahtera Pak. Kan sederhana sebetulnya Pak untuk memperbaiki kesehatan mental guru itu. Sebesar apapun masalahnya, jika sejahtera sih gak ada masalah apa-apa gitu Pak. Apa mungkin ada langkah-langkah di tahun ini untuk diterapkan
mengenai kesejahteraan guru Pak di SMKS Al Ittihad? Nah, kalau kesejahteraan guru, pertama kami dari yayasan itu mencoba untuk selalu memberikan yang terbaik. Maka kalau dilihat itu kan gaji honor tiap tahun meningkat. Betul. Gitu ya. Kalau masalah kalau masalah sejahtera dan tidak sejahtera kita tentang mindset ya. Tentang mindset. Ada yang merasa sejahtera dengan motor prima ada. Ada yang harus merasa sejahtera itu dengan mobil Innova ada gitu kan. Ada juga. Bentar Pak, cut dulu. Ininya mati. Mic. Mati Jo. Lagi anak-anaknya nih Aduh, sejarah ini tuh pembahasannya menarik lagi. kesejahteraan. Kesejahteraan guru Page. Ya. Siga podcastnya di pinggir jurang. Kan katanya harus mengalir ya. Jadi mengalir aja. Itu Udah ya? saya titipan pertanyaan dari kurikulum. Oke. Jadi gini, kembali ke kesejahteraan. Kita ngelihat yayasan itu selalu memfasilitasi yang memberikan yang terbaik ya. Mulai dari gaji yang selalu meningkat tiap tahun gitu. Terus juga guru-guru yang sudah dapat, yang memang harus dapat sertifikasi, kita fasilitasi sertifikasinya gitu kan. Yang memang harus masih dalam PPG kita berikan izin gitu kan. Betul. Berikan izin sepenuhnya untuk tidak mengajar dalam hal ini, karena kan PPG juga mereka belajar juga kan, tapi dengan tetap memberikan tugas di LMS. Nah, standar sejahtera kan ada yang itu subjektif ya. Ada yang sudah merasa sejahtera dengan Honda Prima gitu kan. Ada yang harus Innova dulu baru merasa sejahtera gitu. Itu kembali Nah, jadi ada yang memang jadi mindset ya. Jadi mindset. Nah, itu gimana caranya kita juga memberikan mindset kepada guru-guru bahwa sejahtera itu adalah bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki gitu ya. Karena harapannya ketika kita sudah bisa mensyukuri sesuatu kan Allah tambahkan gitu. Makanya jangan sampai kita berpikir bahwa kurang wae-nya cara gini gitu. Tapi sempat berpikir nggak gini? Kita anggap misalkan Parangga gaji 2 juta nih. Iya. Parangga gaji 2 juta. Di akhir bulan suka sisa berapa Parangga? Minus. Kita hidup dari bulan ke bulan. Paycheck to paycheck ya. Terkadang sisa di akhir bulan itu 100.000. Yang disyukuri yang mana? Yang 1.900.000 atau yang 100.000? Mati lagi Jo. Benar, ini Kenapa sepertinya tidak meridoi. Pembahasannya terlalu di pinggir jurang. Nanti bisa diikat ya. Ini ada. Pembahasan pinggir jurang. Kembali kepada mindset ya. Oke, anggaplah kita punya gaji 2 juta sebulan, anggap ya. Di akhir bulan itu misalkan suka sisa berapa Parangga? Minus Pak. Tapi minus alhamdulillah tapi ya masih bisa jalan ya. Alhamdulillah. Bisa jalan, tapi cukup miris juga Pak. Data yang dikeluarkan OJK kan orang-orang yang pinjol itu ternyata tertinggi adalah guru gitu. Oh iya. Nah, kita sampaikan dulu pinjol nih. Panjang lagi nih obrolannya nih. Ini kita berbagi mindset sampai ya. maghrib ini Pak. Berbagi mindset. Ini mindset saya begini. Ketika kita gaji 2 juta, di akhir bulan itu sisa 100.000. Betul. Rata-rata kan kita mikirnya yang 100.000 ya. Iya. Sisa 100.000 ada kemana wae-nya uang tehnya nu 1.800.000. Tapi kalau mindsetnya dirubah aja, kita syukuri 1.900.000 ini. Kita uang habis tapi alhamdulillah segala kebutuhan kita terpenuhi. Jadi ketika ketika sisa 100.000, kita syukuri alhamdulillah ada sisa dari terpenuhinya semua kebutuhan kita gitu. Jadi itu mindsetnya. Makanya mungkin kenapa rezeki kita nggak ditambah-tambah. Ya karena kita mikirannya 100.000. Coba kita pikirkan yang 1.900. Kemudian 1.900 itu udah cicilan KPR terpenuhi betul ya. Buat makan, buat popok, buat susu itu kan terpenuhi. Yang sebetulnya yang harus kita syukuri kan yang itunya ya betul nggak? Oke. Malah disyukurinya mikirnya yang 100.000. Malah ada yang bilang begini tuh barokah meureun kamu gaji. Nah justru mindset itu yang salah menurut saya. Justru
ketika misalkan kita habis sisa 100.000 di akhir, ya kita harus syukuri bahwa 1.900.000 itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Sejahtera tergantung mindset lah, menurut saya. Gaya ya kayak Ustadz Hanan Hataki. Iya, Masya Allah saya Ustadz. Jawabannya terlalu islami ini Pak. Ya kan, kolaborasi Pak Rangga. Alhamdulillah tidak terasa ini Pak Rangga, kita udah mulai cukup lama ya podcast, mungkin Ini tadi mulai dari jam 11:30 kita udah di sini. udah hampir sejam lebih. Mungkin untuk terakhir ya Pak Rangga, closing statement mungkin Pak dari Bapak, pesan-pesan untuk keluarga besar SMKS Al-Ittihad, tim dan siswa SMKS Al-Ittihad. Baik, pertama-tama ya puji syukur kehadirat Allah ya. Terus salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih juga kepada ayah saya sebetulnya, Bapak pimpinan Pondok Pesantren Al-Ittihad, Bapak Kiai Haji Kamal Abdul Ghani beserta Ibu Eti beserta keluarganya yang selalu support sebetulnya. Kalau beliau nggak support, mungkin ruang podcast ini tidak akan terlaksana. Iya, betul. Teaching Factory juga tidak akan terlaksana. Bagaimana Al-Ittihad ini bisa menjadi rumah untuk kita semua. Terus juga untuk guru-guru dan tim dari SMKS Al-Ittihad, ucapan pertama yang diucapkan adalah terima kasih. Terima kasih selalu ada untuk SMKS Al-Ittihad, selalu memberikan yang terbaik gitu kan. Selalu tidak pernah menunjukkan keluh kesahnya, selalu memberikan hal-hal yang memang berdampak positif, memberi masukan dengan yang berdampak positif gitu. Terus untuk anak-anakku sekalian juga SMKS Al-Ittihad, siswa-siswi SMKS Al-Ittihad, terima kasih banyak selalu mensupport dengan mengikuti segala peraturan yang ada gitu kan. Selalu masuk kelas, hal paling utamanya masuk kelas. Terus nggak pernah alfa, kalau izin juga selalu komunikasi, kalau sakit juga selalu komunikasi. Terlepas dari banyak kekurangan dari SMKS Al-Ittihad, kami dari pimpinan, unsur pimpinan mungkin kepala sekolah meminta maaf, tapi juga termasuk berterima kasih banyak untuk semuanya sudah mendukung. Karena kalau misalkan kembali tadi, kalau ini hanya sebatas cita-cita aja tidak akan terrealisasi. Podcast juga kalau tanpa support dari semuanya nih, tanpa support dari Pak Rangga, Pak Fajar, termasuk man behind Gojo, termasuk man behind the scene, ini nggak mau terus kelihatan wajahnya nih, Bapak Wakil. Nanti dipaksa kurikulum, itu harus dipaksa. Cuman tadi nitip ini aja Pak, pertanyaan kesejahteraan guru. Gak mau nanya langsung, jadi nyuruh kita Pak. Nggak apa-apa ya, manusiawi. Humanis, pertanyaan yang humanis. Human kan manusia ya, jadi pertanyaan yang humanis. Itu intinya terima kasih banyak. Semoga kita bisa terus berkolaborasi dalam harmoni gitu kan. Termasuk unsur dari Kaprodi gitu kan. Jurusan-jurusan. Termasuk juga tak kalah penting ucapan terima kasih untuk bagian pesantren yang terkadang kita lupain. Padahal jasanya besar. Bang Teddy, Sasapu gitu kan. Bang Teddy. Bang Mamat, makasih banyak sudah selalu memasakkan makanan untuk kita. Gitu. Ini makan the best food ever. Kalau masih di Al-Ittihad. Bang Mama terima kasih banyak dan rekan-rekan dari dapur. Terus kantin juga terima kasih banyak selalu menyediakan, menyuplai makanan yang tidak ada di menu gitu kan. Siapa lagi nih? Siapa? Oh iya. Terima kasih juga Bapak Ibu dari Direktorat SMK yang selalu mendukung program-program kita. Terima kasih banyak. Tahun kemarin kita dapat 4.0. Semoga tahun ini kita bisa diintervensi lagi. Amin. Termasuk juga untuk PPK-nya Pak Eru, Pak Yudi, termasuk juga untuk timnya Pak Doni Aldiansah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Oh iya, UNJ juga. Terima kasih banyak untuk UNJ yang telah menghibahkan alat-alat podcast. Terima kasih banyak Pak Asep, kalau nggak salah Pak Asep ya, dari UNJ, sama Pak Kholik, kebetulan alumni kita juga yang sudah jadi dosen di UNJ. Dan semua orang dan semua pihak yang telah mendukung semua program SMKS Al-Ittihad.
Luar biasa. Terima kasih Pak Adi telah bergabung dan memberikan closing statement pada podcast hari ini. Mudah-mudahan teman-teman di rumah, teman-teman yang menonton YouTube SMKS Al Ittihad bisa terhibur. Bukan terhibur sih Pak ya, karena kita bukan stand up comedy. Ya, bukan. Kita hanya diskusi. Ada yang diambil. Ya, ada apa pembahasan kita yang bisa diambil manfaatnya oleh sobat Alti di rumah. Ya, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Oke. Sampai jumpa lagi di episode Ruang Jeda selanjutnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah, terima kasih banyak semuanya.